Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku? Mudah-mudahan sehat selalu ya tentunya. Khususnya klien yang biasa curhat dengan saya doakan mudah-mudahan selalu sehat dan masalahnya cepat selesai. Amin Allahumma amin. Ini saya lagi di Kecamatan Galang, tepatnya di kantor KUA. Di belakang itu ada laut ya. Mudah-mudahan kita semua tetap kokoh seperti lautan yang terus menyapa kita setiap pagi. Baiklah, pada kesempatan sekarang ini saya ingin menjawab pertanyaan beberapa orang, terutama terkait bagaimana mengelola keuangan keluarga atau rumah tangga. Baiklah, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa agama tidak mengatur secara detail uang ini bagaimana pengaturannya. Secara teknis diserahkan kepada kita, suami istri. Negara juga tidak mengatur bagaimana detailnya, ya. Tetapi yang pasti agama menjelaskan arijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin istri, artinya pemimpin keluarga. Dan bagi kita, kalau menurut peraturan negara, coba kita buka kembali selembar kertas yang diterbitkan Dinas Kependudukan, namanya KK. Di situ tertulis KK dalam kartu keluarga ya, jabatan suami apa? Jelas di situ jabatan suami adalah kepala keluarga. Artinya kepala, ya, kepala itu pemimpin. Dan pemimpin ini setidak-tidaknya disebut pemimpin apabila memenuhi unsur 4. Yang pertama, dia bisa menafkahi, itu namanya pemimpin. Yang kedua, melindungi, ya. Yang ketiga, membina. Yang keempat, ya, mengarahkan. Setidak-tidaknya ada 3 ya. Nah, sekarang kalau terkait keuangan, jadi kata kuncinya sebenarnya berdasarkan ajaran agama dan dan ketentuan tadi, ketentuan pemerintah dalam hal ini ya, peraturan, bahwa yang bertanggung jawab menafkahi ya, mulai dari sandang, pangan, papan. Sandang itu adalah pakaian, papan itu adalah rumah, ya. Pangan itu adalah makanannya. Istri, anak, semua yang ada dalam rumah tangga itu adalah kewajiban suami. Itu harus dipahami. Jadi suami di sini wajib bertanggung jawab menurut agama dan menurut negara, melindungi, menafkahi, membina, dan bagaimana bertanggung jawab sukses atau tidaknya kelangsungan rumah tangga sekarang maupun ke depan. Agama dan negara mengatur seperti itu. Hanya saja teknisnya tentu diatur bersama suami istri. Oke, sekarang terkait keuangan. Ya, banyak istri yang mempersoalkan ya tentang uang berapapun pendapatan suami harus diberikan kepada istri. Apakah benar demikian? Begini, untuk sama-sama kita ketahui ya, harta yang diperoleh sebelum pernikahan menurut peraturan kita ya, harta yang diperoleh sebelum pernikahan adalah milik masing-masing. Harta yang diperoleh setelah menikah, artinya dalam rumah tangga, itu adalah harta bersama. Baik harta yang diperoleh istri maupun harta yang diperoleh suami adalah milik bersama-sama. Itu menurut peraturan, artinya menurut undang-undang. Tapi ada satu hal yang harus dicatat, menurut agama agak beda ya. Kalau menurut agama ya, uang yang diberikan oleh suami kepada istri itulah milik istri. Jadi kalau uang sebelum diberikan kepada istri milik dia. Mungkin istri di sini marah, loh kok bisa begitu? Begini ya, bahwa kewajiban suami
di pundak suami itu ada 4 kelompok wanita yang harus diurus, yang harus dinafkahi. Siapakah itu? Istrinya, ibunya, saudara perempuan, anak perempuan. Semuanya 4 kelompok perempuan. Ibu, istri, saudara perempuan, anak perempuan. Disinilah laki-laki harus menjadi orang hebat, karena wajib menafkahi 4 itu. Nah, di sini istri harus maklum, tidak boleh marah ketika ada suami membantu ibunya, karena kewajiban dia. Tetapi sebagai suami tentu tidak boleh mengalahkan istri membela ibu. Tidak boleh juga menzolimi ibu demi istri. Dia harus berimbang. Makanya jangan jadi laki-laki pemalas. Lalu pertanyaannya, apakah uang pendapatan suami harus dipegang istri atau cukup transparan saja? Agama tidak mengatur, negara tidak mengatur. Tapi yang pasti semua kebutuhan keluarga itu tanggung jawab suami. Kalau itu clear itu ya. Jadi sudah tidak ada perdebatan. Hanya saja tentang pengaturan keuangan ada perintah dari agama kepada laki-laki, wa'asyiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu dengan cara yang ma'ruf. Lalu ma'ruf ini apa? Ma'ruf itu saling pengertian, ma'ruf itu bijaksana, ma'ruf itu memahami kondisi dari semua hal, baik dalam hal berhubungan jima, ya saling sepakat. Kalau mungkin sakit, ya tunda dulu, kira-kira seperti itu. Apakah dalam berpakaian tidak ada salahnya menyesuaikan budaya, termasuk salah satunya keuangan. Ya kalau istri tidak mempermasalahkan keuangan dia 100 perak pun tak megang, enggak apa-apa. Suami enggak apa-apa, semua uang dipegang dia. Tapi kalau budayanya, kebiasaan teman-temannya, lingkup orang tuanya, bahwa semua uang harus dipegang istri berapapun suami pendapatannya kerja, ya suami harus paham. Tapi apakah semua uang diberikan kepada istri? Tidak juga, tetapi harus memaklumi. Itulah keinginan istri. Disinilah bijak. Ya, maka solusinya adalah win-win solution, separuh-separuh. Nah, jadi teman-temanku, sahabatku, khusus yang bertanya kepada saya ya tentang keuangan rumah tangga, yang saya tahu karena kebetulan saya hari-hari menangani konflik rumah tangga, setidak-tidaknya yang banyak terjadi itu 3. Silahkan nanti mana yang diikuti. Yang pertama, bahwa semua uang berapapun pendapatan itu diberikan kepada istrinya. Misalnya suami ini gajinya 6 juta, jadi 6 juta itu diberikan kepada istrinya, sehingga suami nak beli rokok minta dengan istri, nak beli bensin harus minta dengan istri. Intinya suami itu kuli, suami yang kerja berapapun pendapatan diberikan kepada sang bos, bosnya itu adalah istrinya. Itu cara satu. Apakah boleh? Boleh kalau suami rela, kalau suami setuju dan istri pun tak mempermasalahkan, boleh kalau saling sepakat. Itu cara satu. Cara kedua, berapapun pendapatan suami bekerja dipegang suami, gitu. Jadi istri kapan megang duit tergantung kebutuhan. Kalau istri hari ini butuh duit misalnya untuk membayar anak sekolah, kasih. Besok nak beli micin, kasih lagi. Lusa nak beli garam, kasih lagi. Hari ini beras habis, kasih lagi. Artinya apa? Uang diberikan kepada istri berdasarkan kebutuhan harian. Apakah itu boleh? Boleh. Kalau suami mau dan istri ikhlas, tidak masalah. Karena agama negara juga tidak mengatur langsung. Tetapi yang umum, yang banyak, itu begini. Yang sifatnya kebutuhan rutin diberikan kepada istri. Tapi yang tidak rutin itu tetap dipegang suami. Apakah yang rutin? Yang rutin itu misalnya ya, bayar air, bayar listrik, biaya anak sekolah. Kan bisa kelihatan 1 bulan berapa, listrik berapa, air berapa, anak sekolah berapa, uang jajan berapa, kemudian iuran sampah, iuran ini, iuran itu, kredit ini, kredit itu, kan sudah tertebak 1 bulan berapa.
Katakanlah kalau 1 bulan misalnya 3 juta, nah, kasihkan kepada istri 3 juta. Walaupun suami itu gajinya 5 juta, yang 2 juta tetap dipegang suami. Lalu bagaimana cara menghitung ya makan minum? Ya diuangkan saja, kan bisa kita hitung. Kalau kita ngikuti orang bayar fit ya, khususnya di kota Batam dan sekitarnya kan, 1 hari puasa kan bayarnya 15.000. Ya anggaplah kita ini bayar fidyah misalnya ya, ini contoh saja. Jadi kalau di rumah tangga kita itu ada 4 orang, ya kalikan saja 15.000 per hari. Ya 15.000 per hari saya kira kalau masak cukup lah ya. Nah, katakanlah di rumah kita ini ada 4. Berarti suami atau kesepakatan menghitungnya 60.000 setiap hari makan minum. Jadi kalau 1 bulan kalikan saja 60.000 kali 30 hari berarti 1.800.000. Ditambah tadi listrik, air, iuran ini, iuran itu, total katakanlah 4 juta. Apakah cukup 4 orang 1.800.000 1 bulan? Cukup. Kan kalau 15.000 kali 4 kan 60.000. 60.000 masa tidak cukup beras 2 kilo? Saya kira cukup, tidak usah makan mewah-mewah, cukup aja. Nah, misalnya 1 bulan 4 juta. Yang 4 juta inilah istri yang pegang duitnya, gitulah. Yang 2 juta biar suami yang pegang. Lalu untuk apa suami megang duit? Suami ini megang duit yang sifatnya untuk keperluan tidak rutin. Apa itu? Rumah bocor, suami. Ya maaf, mungkin suatu saat naik kendaraan terjadi kecelakaan kecil-kecilan, bawa ke dokter, itu suami. Ban pecah, itu suami, ya. Atau nak buat pagar rumah, itu suami, bukan yang tetap tadi. Apalagi misalnya nak ganti pintu, nak nambah lemari atau apapun, nah, itu suami. Lalu kalau uang semua diberikan kepada istri, apakah bisa? Bisa. Kalau suami sepakat, istrinya amanah. Sebab kadang-kadang suami ini tak mau juga uang diberikan kepada istri. Cuman istri ini kalau tak megang duit, tak minta cerai pula dia. Nah, ini suami istri tak betul sebenarnya ya. Jadi boleh saja. Nah, saran saya, cara ketiga ini yang saya rekomendasikan kepada klien saya. Yang rutin berikan kepada istri, yang tidak rutin tetap dipegang suami. Tetapi yang paling penting sebenarnya bagi istri, transparansi keuangan. Jadi suami ini berapapun pendapatannya, istri itu minimal tahulah, walaupun tidak melihat duitnya, ya, tetapi melihat gajinya berapa atau minimal ada bekasnya. Contoh, ya, uang 4 juta memang diberikan kepada istri untuk kebutuhan rutin. Sisanya kan dipegang suami. Walaupun istri tidak melihat berapa pendapatan suami, walaupun istri tidak melihat langsung duit yang dipegang suami, tapi terlihat bekasnya. Suami beli mobil, suami beli rumah, suami beli motor, suami bisa bangun bisa buat pagar, suami bisa memperbaiki ini itu. Jadi istri itu melihat. Biasanya istri tak mempersoalkan. Yang kadang-kadang istri jengkel ini ya, ini untuk laki-laki ketahui ya, sudahlah duitnya nggak nampak di mata dia, bekasnya pun tak ada juga. Ini yang kadang-kadang istri marah. Jadi sebenarnya ya, keuangan tuh menurut negara, menurut agama tidak ada pengaturan langsung, tetapi disepakati bersama-sama. Lalu pertanyaannya ya, kenapa Pak Mariono merekomendasikan jangan semua uang diberikan kepada istri? Jawaban saya, kadang-kadang istri ini, tetapi tidak semuanya ya, ini belanja sesuai dengan gini, kadang-kadang istri ini belanja tidak berdasarkan kebutuhan, sering belanja berdasarkan keinginan. Apa bedanya kebutuhan keinginan? Kalau kebutuhan beli beras, beli baju yang menutup aurat, yang biasa-biasa saja, itu kan kebutuhan, bayar anak sekolah, kebutuhan itu memang wajib. Suami pun wajib menafkahi. Tapi kadang-kadang ada juga yang keinginan, istri ini belanja bedak
yang mahal-mahal, padahal suami tidak mampu, ya. Belanja, melihat di mall ada promosi serba 8.000, mau dibeli lagi, padahal di rumah pun ada. Kadang baju pun numpuk-numpuk, dibeli juga, tapi dipakai juga tidak. Buktinya di mana? Coba untuk emak-emak ketahui atau bapak-bapak pahami ya. Coba nanti kita pulang ke rumah kita masing-masing, buka lemari itu, berapa sih baju suami? Rata-rata baju istri juga pun. Paling punya suami hanya satu kotak aja. Itu pun di pojok tempatnya kan. Sisanya punya siapa? Punya istri semua. Celakanya lagi istri ini bukan pula pakai baju itu di hadapan kita. Mestinya kan istri ini bersolek, telampak cantik, luar biasa, itu di hadapan suami kan. Ini pergi ke mall baru dipakai, pergi ke taklim baru dipakai, di hadapan suaminya. Ya Allah, ngeri ngelihatnya. Ya, nah, coba kita nanti pulang laki-laki ya, tengok rak sepatu atau rak sendal. Berapa punya suami? Kadang suami ini punya satu, itulah untuk ke masjid, itulah untuk pergi ke mall, itu juga untuk ke pasar, itu pula nak pergi ke tempat teman. Coba bini kita, ya Allah, itu sendal warna-warninya banyak sekali ya. Nah, jadi ya itulah kadang-kadang suami ini pusing juga kepala. Kadang-kadang suami ini karena akibat uang semua diberikan kepada istri, kadang-kadang walaupun gaji 8 juta nggak ada bekas, habis semua ke dalam perut karena tidak jelas. Makanya perlu disepakati dari awal. Nah, coba kita lihat nanti suami ya, berapa sih laki-laki itu punya tas? Paling-paling laki ini punya tas 2 atau 1 lah, itu pun kadang 1 ya. Tas isinya untuk buku atau untuk bekal nasi pergi ke kebun atau pergi ke tempat kerja, bawa ibot atau nasi ya istilahnya itu ya. Tapi bagi istri, ya Allah, tasnya apalagi ada impor promosi karena aduh, ini tas pun yang warna pink pun 9 biji lagi dibuatnya. Kadang-kadang suami tak punya apa-apa. Coba cek lah kalau kita mau guyon ya. Kolor kita laki-laki berapa sih? Kolor laki-laki paling hebat selusin. Itu pun udah hebat kali. Itu pun ya Allah, sudah tak berbentuk lagi. Sudah kolor sedikit, cap buaya lagi. Maka wajar kalau laki-laki banyak jadi buaya. Ya krokodil itu kan buaya namanya ya. Tapi wanita coba. Yang warna pink, selusin. Yang ada gambar bunga lagi, macam-macam. Nah, itulah yang kadang-kadang suami berapapun pendapatannya tidak ada bentuk apapun. Karena ketika uang diberikan kepada istri, habis tak jelas kepada uang itu. Tetapi saya ingin berikan catatan, tidak semua istri seperti itu. Jadi akhirnya saya simpulkan ya, bahwa agama tidak mengatur, negara juga tidak mengatur bagaimana sistem keuangan keluarga. Jadi diserahkan kepada keluarga. Tapi ketika keluarga itu berbeda pendapat, siapa yang paling menentukan? Tentu suami, wahai para istri ya. Karena suami dalam agama arijalu qawwamun 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin istri, pemimpin wanita. Menurut negara juga, lihat kakak kartu keluarga ya. Suami ini adalah kepala keluarga ya. Kemudian yang paling penting lagi, jangan lupa kepada laki-laki ya, apapun kebutuhan rumah tangga itu adalah tanggung jawab suami. Disinilah menurut hukum agama, istri boleh mencuri uang suami dalam hal kewajiban suami. Contoh, suami ini wajib bayar listrik, ternyata listrik belum dibayar juga. Nah, seorang suami boleh uangnya dicuri oleh istri sekedar untuk membayar listrik. Tetapi kalau makan minum sudah dipenuhi, biaya sekolah anak sudah, listrik sudah, air sudah, kebutuhan rutin, artinya kebutuhan sudah dipenuhi semua oleh suami, istri mencuri juga. Ternyata uangnya untuk beli karpet, padahal karpet bukan kebutuhan, itu keinginan. Ternyata uangnya untuk beli TV, TV itu bukan kebutuhan tapi keinginan. Ternyata uangnya untuk beli emas, emas itu adalah keinginan bukan kebutuhan. Andaikan keuangan selalu kurang, misalnya rumah tangga ya, haruskah kita cerai? Menurut saya janganlah.
cerai ini bukan jalan yang terbaik menyelesaikan kekurangan keuangan. Ya sabar saja ya, sambil ikhtiar. Makanya istri boleh bekerja. Ini tentu syaratnya 3 ya. 1, bekerja dengan cara yang halal, suami setuju. Yang ketiga, istri itu mampu. Ya, tapi kalau salah satu di antara 3 itu tidak ada, nggak boleh. Suami tak setuju, istri tak boleh kerja. Halal yang dilakukan berarti tak boleh. Istri tak mampu, artinya suami memaksakan, itu juga tidak boleh. Saya kira itu ya, cukup jelas semuanya, baik kepada yang bertanya maupun yang tidak bertanya. Tentu mudah-mudahan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, transparansi dalam keuangan rumah tangga. Tidak harus uang itu semuanya diberikan kepada istri, tetapi suami yang bertanggung jawab semua kebutuhan istri dan ada bekasnya untuk masa depan. Mungkin punya rumah. Saya kira itu teman-temanku, sahabatku dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan sehat selalu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.